ada data, terus abang mengatakan Oh, umat muslim menyembah Ka'bah. Enggak, gini, jangan terlalu ditekan. Enggak, Hal-hal abang seperti ngaku ini dulu, sudah Bang. sering juga di beberapa. Saya dengar bang ya. Abang harus ngaku dulu abang telah memfitnah kami umat muslim. Sementara abang tidak ada data yang bisa abang tunjukkan bahwa kami menyembah Ka'bah. Abang sudah suatu fitnah ini bang. Kami umat muslim tidak pernah menyembah Ka'bah bang. Gak ada Ka'bah pun di depan saya, bisanya saya sholat bang. Tidak ada Ka'bah di masjid, orang bisa menunaikan sholatnya di masjid bang. Apakah mesti saya angkat Ka'bah di depan saya baru saya sholat? Di mana? Cepat bang, ngaku dulu abang. Makanya kita kalau begini ya bang ya, kalau diskusi itu ya harus pakai data bang, biar tidak ada namanya penghujatan bang. Ujungnya kayak gini, kalian selalu mengatakan kami menyembah batu apa sih? Ya. Kalian tidak tahu data gitu loh. Dari pihak kalian juga banyak yang memfitnah kami kok tentang Yesus Kristus. Fitnah apa kami bang? Ya tunjukkan dulu fitnah apa. Biar saya nanti yang meluruskan. Kalau memang ada kamu dengar kami memfitnah. Fitnah seperti apa bang? Coba tolong kasih tahu. Fitnah seperti apa yang abang dengar dari umat muslim, dari saudara-saudara saya yang kamu rasa kami memfitnah? Yang mana bang? Kami mengatakan apa sehingga kalian merasa terfitnah? Kalau kamu mengatakan kami menyembah Ka'bah, tidak ada bang. Di dalam surat Toha ayat 14 sudah dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, tidak ada pun Ka'bah bang, kami bisa sholat bang. Nah, sekarang tunjukkan sama saya bang, di mana umat muslim memfitnah Kristen? Ya, saya nggak komentar itu lagi. Di mana bang? Gak bisa kayak gitu bang. Abang naik ke room saya, kita di sini diskusi bang. Saya masih apa? Menanggapi abang dengan baik. Nggak, no comment. Saya menyambut abang dengan baik. Nggak, ya, no comment. sekarang enggak. Bukan no comment. Abang Enggak, harus apa dong? Enggak. Abang pertanggungjawabkan omongan abang, di mana kami umat muslim menyembah Ka'bah bang. Nggak ada Ka'bah pun kami sholat loh bang. Sekarang tunjukkan bang. Abang tadi bilang nggak ada data. Nah sekarang dari mana narasi abang sehingga abang memfitnah kami menyembah Ka'bah bang? Coba. Ayo bang. Bang hati-hati bang. Kita ini sudah ada undang-undang IT bang. Hati-hati. Saya saja sudah dilaporkan sama umat Kristen. Ya, tetapi kalau saya masih memakai data, ya silahkan kalian bantah saya. Nah, abang ada data bang, tunjukkan sama saya. Di dalam hadis sekalipun ada kami menyembah Ka'bah. Hadis saja juga, gak usah Al-Quran. Al-Quran gak akan ada itu. Di mana bang? Bang Natio, ini saudara-saudara saya yang di bawah, ini sudah meng-screenshot atau sudah mengapakan akun abang. Bagus abang langsung ngomong. Setidaknya kalau memang tidak ada data yang bisa abang tunjukkan sama kami. Oke, saya belum ada data. Oke, saya minta maaf, belum ada data yang saya dapatkan. Oke, saya minta maaf. Nah sekarang kita lanjut. Kita diskusi yang baik ya, oke. Saya bagus kayak gitu bang. Oke, siap, minta maaf. Ya silakan bang. Oke, dilanjut apa lagi yang kita lanjutkan? Yang tadi yang abang bilang itu sampai di mana tadi? Sampai di Tuhan Allah itu. Allah itu adalah gelar. Oke ya. Nah, jadi karena memang Allah itu adalah adalah yang terang itu sendiri yang tidak bisa digapai oleh manusia baik dilihat ataupun secara apapun. Makanya Yesuslah nanti yang akan sebagai pendakwah kita suatu saat di surga. Untuk mengenalkan Allah itu yang ada di dalam Yesus itu sendiri, yang manalah Yesus itulah firman Allah itu sendiri. Makanya dia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau dibilang Yesus itu di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, bukannya kita artikan sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, karena Allah itu adalah Maha hadir di segala tempat. Yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa tuh? Sebagai iman rasuli, sebagai yang kita percaya sebagai iman rasuli kita. Enggak begini loh bang. Segala sesuatu ketika yang tercatat di dalam
kitab, itu berarti kan ada yang menyaksikan. Nah, pertanyaan saya, yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Dia bersaksi dengan dirinya sendiri. Yesus itu kan bersaksi terhadap dirinya sendiri. Di mana itu, Bang? Halo? Ya, di mana itu, Bang? Ini udah tinggal 10% lagi nih. Kalau dicas ini berdengung nggak? Nggak Mau apa-apa, habis baterainya. nggak apa-apa, di charger aja. Tadi saya kan sudah bilang charger aja, Bang. Di mana Yesus mengatakan itu, Bang? Yang di sebelah kanan. Ya. Thank you, Bang It's Group. Di mana, Bang? Aduh, Bang Jamal. Noise sekali. Di mana, Bang? Bang Natio. Iya, iya. Di mana, Bang? Adip, mana HP itu satu tuh, Adip? Sini dulu. Itu dia dulu. Enggak. Kita ada WA-nya tuh. Kita ada Main ah. WA-nya tuh. Di mana, Bang? Sesuai dengan iman rasuli kami. Iya, Bang, Imam Rasuli, aku percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan kepada anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita Ya. yang dilahirkan. Ya, saya tahu, Bang. Nah, ini pengakuan Imam Rasuli ini, dia menyaksikan di mana, Bang? Bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Di Matius 26 ayat 64. Nah, coba dibaca, Bang. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, yang Yesus itu sendiri ya, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan di atas awan di langit. Nah, itu jawab Yesus. Itu di atas awan langit apa di surga, Bang? Melihat manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa di mana sih? Yang Bapaknya sendiri ya, yang Allah Loh. sendiri. Loh, makanya saya tanya, yang di dalam Matius itu dikatakan itu posisi yang maha kuasa itu di mana, Bang? Di surga. Yang maha kuasa itu kan di surga. Coba baca lagi deh, Bang. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dan dia Yesus terangkat ke surga di atas awan-awan menuju langit, yang disaksikan sama murid-muridnya. Makanya dia anak manusia ya, dirinya sendiri Yesus itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya, di situ di surga apa di langit dikatakan, Bang? Dan dia terangkat di awan-awan di langit. Ini kan proses ke surganya itu kan dia terangkat ke langit menuju Bang, surga. coba baca baik-baik, Bang. Itu nggak terangkat dikatakan, yang datang katanya. Coba baca lagi, Bang. Coba dibaca lagi, Bang. Yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dan datang, Bang, bukan dia terangkat, Bang. Pertanyaan saya sekarang, Bang, posisi Bapak itu di mana emangnya? Seperti yang saya bilang tadi, posisi kan berbicara suatu tempat. Nah, Gimana, Bang? Bapak itu kan di segala tempat. Dan bagi kami sebagai orang Kristen, bahwa konsep surga itu memang mungkin berbeda mungkin sama yang Islam ya. Karena Allah Bapa itu dialah surga itu sendiri.
Jadi bukan hanya sebatas tempat. Surga itu bukan hanya sebatas tempat. Karena Allah Bapa itu adalah dia sendirilah surga itu sendiri. Mama, sini. Jadi surga itu bukan tempat ya? Dia tanya dulu biar Secara pasti bukan tempat. Artinya kita jangan hanya sebagai pemikiran yang sempit bahwa surga itu ada di suatu tempat. Enggak. Bahkan dalam hati kita itu bisa dibilang surga, Mau be? tempat Tuhan. Tubuh kita itu Oke. tempat Tuhan. Ibadah. Sebentar saya sapa dulu Bang, yang baru masuk boleh ya? Iya. Sebentar aja. Oke, yang baru masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jos. Halo Bang Jos. Bang Jos. Bang Jos. Jelas ya. Bang Noval. Halo. Ya. Agama apa, Bang? Sama Islam nggak? Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada. Cuman mau diskusi ya. Kita dulu ya. Sebentar. Nayawuki. Nayawuki. Halo. Ya, Bang Tengku. Silakan Bang Tengku. Bang Natio. Sama Bang Tengku dulu ya. Ya, Bung Natio. Jadi yang saudara katakan itu sebenarnya pernyataan Yesus ketika di fakta persidangan. Jadi bukan dia terangkat di atas langit itu. Coba kau baca benar-benar teksnya itu kan. Jadi Duduk saya mau sebelah bertanya kanan. balik. Saya mau Nah, bertanya balik, boleh ya? Ya. Walaupun konsep kita tentang Yesus dan Isa yang ada di kitab kalian, kalau menurut Islam, Isa itu ada di mana sekarang? Diselamatkan oleh Allah, sama dengan di Bible saudara ura di langit kan diselamatkan. Yesus saudara kan diselamatkan. Dia menyelamatkan dia sendiri atas dia kehendak dia sendiri. Enggak, dia berdoa kok, yang dapat menyelamatkan dia kok. Ibrani 5 nomor 7. Coba dibaca. Berdoa dia dalam Ya, kapasitas ya, sebagai dia- manusia, sebagai Ya, dia berdoa isinya apa itu berdoanya? Coba dibaca. Isinya. Coba Pak Nasio dengan Coba suara bacakan. hati. Coba Bapak baca Ibrani 5 nomor 7. Berdoanya isinya apa itu? Minta selamatkan kan? Coba. Coba bacakan, Pak. Ibrani 5:7. Selama dia hidup di dunia, dia berdoa kepada yang dapat menyelamatkannya, karena dia soleh, ya kan? Dikabulkan doanya. Yang dapat menyelamatkan, siapa yang dapat menyelamatkan dia? Ayo. Coba dalam hidupnya, Ya, yang dapat menyelamatkan dia siapa? kan dia dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan kan? Pak Komalu Miliana itu noise ya. Berdoa berarti dia berdoa sama Bapa. Dan dia Berdoa. menyelamatkan oleh bapaknya sebagai manusia. Siapa Kan nah kita ya- bapaknya? Iya. Bapaknya siapa? Dua entitas yang berbeda Allah. kan di taman Ismani. Bapa di surga. Siapa namanya? Saya bilang tadi dalam 1 Korintus 8 ayat 6, orang Kristen Bapa di surga, Bapa. Dan Nah. iya kan? Ya, jadi dia Dalam berdoa kemanusiaannya pada itu dia berdoa.
kemanusiaan Kepada Bapaknya di surga. Saya klarifikasi dengan Anda. Yang saudara maksudkan Dalam hidupnya sebagai kemanusiaan ini manusia, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. yaitu Indonesia, Pak. Oh iya, karena saya katakan itu karena sejak awal, iya kan? Makanya sejak awal saya bilang, pemuka-pemuka kalau Yahudi, kita Pak berbicara Nasio, coba ingat ya Pak Nasio. Bentar dulu. Makanya kita nggak bakalan ketemu kalau kita Oh, tidak ketemu, Pak. mengenal Ketemu. konsep. Ketemu Tidak. Pak, karena yang Bapak paparkan ini Yesus Tidak akan ketemu kalau kalau konsep keselamatan Pak. itu Ini tidak. yang Gimana Bapak ketemunya? katakan Yesus 82 bukan Yesus 18 ini. Itu ketemunya pada saat Yesus akan datang ke bumi ini untuk Udah datang membenarkan belum? segala bangsa. Nah, akan membenarkan segala bangsa yang dan datang ke semua akan Paulus tahu itu? bahwa semua dalam kolong langit akan menyembah Yesus. Lalu yang datang ke Tuhan. Paulus itu siapa? Yesus sendiri yang datang. Katanya belum datang. Gimana sih Pak Nasio nih? Itu kan dalam bentuk teofaninya dia Yesus. Pak. Bukan datang dalam arti. Nah, dia datang Yesus kalau pemahaman Bapak, ia datang kepada si Pak, saya tanya Saulus, Bapak ya, si Saulus, secara jujur ya, dia Pak, untuk sebagai Pak, hakim Pak. Imam Mahdi atau apa? Enggak kan? Dia Pak, hanya untuk Pak, saya membuat tanya, Paulus jangan bertobat Pak untuk Nasio. mengutusnya sebagai Pak rasulnya Nasio, Yesus. Pak Nasio, Anda mau diskusi atau mau nyerocos? Ngeles terus Tadi kan nih. disebutkan tadi Paulus itu yang datang siapa? Yesus. Emang udah langsung mau kiamat? Nah, belum. Yesus itu Orang belum datang untuk apa kok. dulu? Ya, artinya datang dalam bentuk apa? Berarti Ya kan? berarti Sampai dia Yesus, buta dalam bentuk berarti cahaya yang paling kedatangannya sangat itu terang. menggenapi Yohanes 8:4 ya Pak. Pak, Enggak, kedatangannya untuk itu membuat Yesus menggenapi itu Yohanes bertobat, bukan sebagai 8:42 penghakim di akhir zaman. Pak, Kalau seandainya Yesus kepada Pak Paulus datang, Nasio. emang dia sebagai hakim di akhir zaman? Pak Satu-satu, Enggak. satu-satu lah. Pak Nasio. Kata dulu sebentar. Saya mau menjelaskan tadi Assalamualaikum. ditanya. Dia nyerocos Tadi terus nih. ditanya siapa yang datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita wabarakatuh nih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia membawa Yesus 82 nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar Bang Tengku. Waalaikumsalam. Pesan. Sebentar Bang Natio ya. Pesan. Pesan khusus. Halo Bang. Agama apa Bang? Iya Mbak Nora. Iya, agama apa Bang? Abang agama apa Bang? Bang pesan. Allahu Akbar. Izin ya dulu. Naya Uki. Bang Ras Sihotang. Agama apa Bang Ras? Kristen Kak. Oke, sebentar ya. Iya Kak. Bang Naya Uki. Agama apa Bang? Aduh. Bang Noval tadi Muslim ya Bang? Iya saya Muslim. Oke, sebentar. Bang Lesman. Raffles Nenggolan, Bang Nenggolan. Itu agama apa Bang? Bang Lesman. Lo Bang. Bang Lesman. Oh ih. Ya, di sini ada Bang Natio dengan Bang Rasihotang Kristen ya. Ya, satu-satu kita diskusinya. Bang Natio silakan, satu-satu dulu. Silakan Bang. Iya, tadi kan. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bang Andi. Iya, cabut kita ke sini, tinggalin buat sebab kebetulan Bang Ardiansyah lagi. Aku pusing ya di sana tadi Bang Andi. Ya udah lanjut. Si. lanjut silakan. Ya, Bung Nasio. Jadi ketika Yesus berdoa itu minta selamatan kepada yang bisa menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan itu di Ibrani 5 nomor 7? Bung Nasio. Allah. Oh, itu berarti selamat ya Yesus manusia tuh.
Dia menyelamatkan diri sendiri atas kehendaknya. Atas kehendaknya atau kehendak siapa? Apakah Anda Kehendak mengenali Yesus. Pak? Oh, Nah, lihat, coba di waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Apabila cawan ini lewat bukan atas kehendakku, tapi kehendak siapa? kehendak mula Bapa yang jadi. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Berarti ada Nah, dua entitas kan? bahkan dia Berarti- berkata-kata bukan hanya menurut kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang di Enggak, surga. berarti Artinya disinilah konsep Ada dua orang entitas, kan? Kristen. berarti ada dua entitas Pak Nasius. Bentar bukan, dulu, bukan. kita Dua klarifikasi. realita, Pak. Dua realita. Dua entitas, satu Dua Yesus realita. manusia, Iya. lalu dia berdoa kepada yang mengutusnya, Yohanes Betul. 17 nomor 3. Karena Ya Bapa kan? dan aku adalah satu. Satu apa nih? Satu hakikat. Satu hakikat. Iya. Dari mana Yang tuh betul. dalilnya? Orang dua entitas itu Itu kan Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Bapa dan satu. Tanya aja Pak, Bapak dan Jadi berdua jangan itu. tanya dulu Bapak dan Yesus sama atau beda itu dulu Pak. Sama enggak? Siapa? Ya, sama Pak Nasius. Yesus Sama atau beda? Yesus Saya sama ambil apa? sedikit yang ini ya. Yesus dan Boleh ya, Bapak, Bang? Yesus dan Bapak Ya. itu sama atau beda? Yesus enggak? dalam kemanusiaannya bukan Tuhan. Bukan, Natio. bukan Bapa. Bukan Bapa. Bang Bukan. Natio, Bang Natio, Oh, Bang Natio. ya. Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Tadi ini yang saya ingin diskusikan, Bang Natio. Saya mau bertanya sama Bang Natio. Hakikatnya Yesus apa? Hakikatnya Yesus itu sebagai manusia dan Tuhan. Bang, arti hakikat itu adalah intisari, dasar, Bang. Iya. Saya Makanya- hakikat saya manusia, Bang. Hakikatnya Manusia dan- Yesus di dalam Lukas ini- 1. Sebentar, Bang Natio. Di dalam Lukas 1 nomor 31, Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanyaan saya, hakikat Yesus apa, Bang? Lahir sebagai manusia. Hakikatnya Bapak apa, Bang? Sebentar, Bang. Sebentarnya Bapak. Hakikatnya Bapa langit dan bumi yang Maha Kuasa. Apakah Oke, Tuhan bukan. Allah Bapa. Seperti tadi Saya dijelaskan tanya, di 1 hakikatnya Korintus Bapak 4 ayat itu 6. Tuhan atau bukan, Bang? Hakikatnya. Hakikatnya Bapa itu adalah Allah Tritunggal. Saya bertanya, Allah Bang. Tritunggal. Hakikat, Bang. Kalau yang namanya hakikat itu Ya. artinya intisari, Bang. Saya, Abang, semua di sini hakikatnya manusia. Yesus manusia. Nah, Bapak ini manusia bukan? Bunda Lora juga muter-muter. Hakikat Yesus Iya, apa bro? Hakikat Yesus apa? Tulis dulu hakikat Oke. Yesus apa? Tulis ya, hakikat Ya. Yesus itu adalah duinatur. Duinatur itu adalah Tulis. manusia sepenuhnya. Enggak, diam dulu, Tuhan diam dulu yang lain. sepenuhnya. Sebentar doang, Di mana Pak. Yesus itu Udah adalah duinatur udah cukup, jangan panjang. Hakikat Yesus Oke, duinatur. duinatur. Hakikat Bapak Hakikat Bapa itu Allah Tritunggal. sama atau Bapa, beda? Allah Bapa Tritunggal. Sama atau beda hakikatnya? Dalam realitanya berbeda. Jawab, sama atau beda? Jawab. Beda. Beda. Dalam Oke. realitanya berbeda. Kalau sudah berbeda, yang mana yang Tuhan yang sebenarnya? Makanya seperti saya kembali Saya lagi ulang ke 1 kembali. Korintus 8 ayat 6. Kalau baca 1 hakikatnya Korintus 8 sudah ayat 6. berbeda, Makanya kalian tidak tahu konsep kalau Tritunggal. hakikatnya sudah berbeda, yang mana yang Tuhan sebenarnya? Yesus Hakikatnya beda nggak Pak. berbeda. Hakikatnya adalah Allah Tritunggal. Tadi udah bilang berbeda loh. Bilang nggak berbeda. Berbeda dalam kemanusiaan sebagai Yesus. Tadi katanya dasar beda. gila semua ini. Tadi katanya beda. Lanjut lagi lah. Yesus Tuhan itu adalah duinatur. Bang Adi Ya, jengkel kalian- karena konsep sebelumnya di Komal Tritunggalnya. itu juga jengkel juga Bang Adi Makanya sebenarnya. kalian harus ada Roh Nggak apa-apa Kudus lah, untuk mainan. memahami tentang Tritunggal. Ya. Diulang Bang kembali Adi, ya, Bang Adi izin lagi ya, dulu, setengah Bang menit. Adi. Diulang kembali. Oke. Oke, hakikat Yesus itu apa bro tadi? Manusia dan Tuhan. Duinatur. Yang Hakikat adalah Bapak? firman. Hakikat Bapak? Duinatur. Saya Iya, jelaskan duinatur. dulu. Udah saya jelaskan dulu. catat. Nggak perlu diterangin. Iya. Hakikat Yesus itu apa?
Harusnya kamu paham kalau diterang. Iya, hakikat Yesus itu apa? Iya kan, Bapak. Saya belum ke Firman Bapak. Tuhan. Hakikat Yesus itu apa? Hakikatnya firman Tuhan yang ilahi, udah. Oke, firman Tuhan ilahi berubah lagi ya. Firman Tuhan yang ilahi. Oke, hakikat Bukan Bapak. berubah. Iya Yesus udah. itu banyak gelarnya. Yesus itu banyak. Hakikat Bapak apa? Tadi udah ditulis. Pertama Diwinatur, sekarang firman Tuhan yang ilahi. Hakikat Bapak apa? Jawab. Bunda Nora moderator, kasih. Woi, hakikat Bapak apa? Cepetan. Dari awal dia bilang tadi itu berbeda hakikat. Kalau berbeda hakikat, yang mana yang Tuhan yang asli? Gitu loh. Nah, kalau kamu nggak mau dipermalukan di sini, ngomong aja dua-duanya Tuhan. Artinya Tuhan mau dua. Karena Yesus dan Bapa berbeda. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ya dua. Selesai kita. Lanjut. Ya, Bang Nasio ini Tritunggal ya? Tritunggal apa Triteos atau Oneness ini? Bang Nasio? Bang Nasio? Bang, dibuka mute-nya, Bang. Nih saya bantu buka ini ya. Nah, Bang Nasio saya ya. udah kasih tahu tadi. Abang bahwa Tritunggal. Saya adalah punya Allah Tritunggal. Kan dari Oke, situ kamu Tritunggal. sudah jelaskan. Arti Tritunggal itu apa, Bang? Arti Tritunggal apa? Kalian jangan hanya melihat trinya, tapi kalian harus memaknai tunggal. Iya, aku akan arti Tritunggal. Kan aku bilang arti Tritunggal, bukan arti tri doang. Apa arti Tritunggal? 3 realita. 3 realita, terus tunggalnya apa? Allah Bapa. Oh, Allah Bapak. Tritunggal. 3 realita ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan, Bang? Satu Tuhan. Satu Enggak, Allah, saya enggak tanya Bapa. itu. Saya tanya yang 3 dulu. Lah, jawabanku Kan jawabanku Tritunggal itu kan 3 realita, Ini, satu Allah. ini. Nanti satu Ini, Allahnya makanya dengerin konsep Bang, ini. dengerin dulu Bang. Sabar. Iya. Kan Abang bilang 3 realita, satu Allah, kan gitu. Anda mengatakan begitu. Nah, pertanyaan saya yang 3 realita dulu. Apakah ketiga realita ini tiga-tiganya bukan Tuhan? Yang 3 realita ini loh yang saya tanyakan dulu. Setelah Anda jawab, saya akan tanya yang satu nanti. Kan katanya Abang kan nggak boleh trinya doang, ya udah. Habis ini aku tanya tunggal. Oke, aku tanya ketiga-tiganya dulu ya. Apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Buat kami satu Tuhan yaitu Yesus dan satu Allah itu Bapa. Udah, itu jawaban saya. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Itu 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 Enggak, ayat saya nggak 6. tanya itu. Iya apa? Udah, itu Coba jawabannya. Lah itu jawabannya. baca. Apa bacanya? Bacanya apa? Tuhan saya Yesus, Allahku Bapa. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan Itu saya jawabanku. simpel, Bang. Saya nggak tanya itu, Bang. Pertanyaan saya gini, kan Anda mengatakan 3 realita, betul nggak? 3 realita ini, apakah ketiga-tiga realita ini, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan realitanya? Yang mana? Cuman satu Tuhan, satu Bapa. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya 3 realita. 3 realita ini apakah ketiga-tiganya realita Tuhan atau bukan realita Tuhan gitu loh? Ya, semuanya satu Tuhan, Yesus, satu Allah Bapa. Loh, saya nggak tanya Yang satu, mana saya tanya tiganya dulu. Yang alanya Allah itu hidup oleh Roh Kudus. Yang saya tanyakan Itu yang 3 Tritunggal. realita dulu loh, Bang. Kan Anda mengatakan 3 realita, betul nggak? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Ya. Bapak ini Tuhan bukan? Saya tanya. Bapa itu Bukan. Allah Bapa. Oh, ya, Allah ini Tuhan atau bukan Tuhan? Sesuai dengan Yohanes itu tadi 1 Korintus 6, bagi kita cuma ada satu Allah itu Bapa. Oke, berarti Allah bukan Tuhan. Sepakat dulu kita. Sepakat? Itu Yesus.
Oke, Tapi berarti kita Allah- sepakat Allah bukan Tuhan, betul? Oke, bingung. sesuai dengan, Bingung dia. dengan tertulis di kitab 1 Korintus. Ya berarti bukan Tuhan Allah. Berarti Allah bukan Tuhan. Sepakat dulu kita. Makanya di sini, makanya untuk menjawab ini adalah aku dan Bapak adalah satu. Artinya Tuhan Allah. Iya, kami iya, tunggu dulu, sebutkan. tunggu dulu, Iya dong. Bang. Tunggu Bahwa dulu. kami juga berdoa, Sabar, ya sabar, Tuhan Allah, sabar. ya Tuhan Sabar dulu, Yesus. Bang. Artinya Ya, sabar, jangan sabar, bilang Bang, jadi sabar. tiga Pertanyaan yang saya simpel, entitas, pertanyaan bukan. saya simpel, Bang. Ya sabar, Bang, sabar ya. Oke, pertanyaan saya ulangi ya, Bang ya. Apakah Allah ini Tuhan atau bukan Tuhan? Simpel aja, cepet jawabnya. 5 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Tuhan Allah. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Allah. oke. Kalau ya Tuhan kan? Makanya dia terangkan Tuhan ke Allah, surga Tuhan duduk bukan? di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, Makanya pada Tuhan saat Allah, itu Tuhan kami bukan? berdoa kepada Tuhan Allah di mana adalah Tuhan Yesus. Ah, itu Tuhan, sudah oke, bercampur Tuhan, dengan selesai, Allah, selesai. Ya yang udah adalah dijawab, firman-Nya udah itu. dijawab, udah dijawab. Udah Selama dijawab dia di Tuhan. dunia, Oke, sekarang saya dengerin. tanya. Selama dia di Iya, dunia, iya, selama udah dia di dijawab. dunia ini, Yesus itu adalah Tuhan bagi semua umat yang mau mengaku akan Tuhan. Oh, dan berarti Juru selama Selamatnya. Yesus di dunia, berarti selama Yesus di dunia itu Tuhan. Yesus adalah Tuhan gitu. Tuhan Juru Selamat kami. Oke, Iya. berarti dagingnya Dengar dulu. Yesus, yang dagingnya mana Yesus ini Tuhan Tuhan ya. itu adalah yang mana dialah inkarnasi dari firman Bang. Allah itu sendiri. Makanya dia Iya, sabar. Apa? Bang, kok nggak denger sih? Mutar-mutar sampai nggak denger kapan suara saya, kita Bang? nggak ketemu. Sabar dulu, Bang, sabar dulu. Dagingnya Yesus ini Tuhan bukan? Dagingnya. Kedagingannya itu kan manusia, tapi kan dalam rohnya itu kan Berarti ilahiannya bukan kan Tuhan. firman Allah yang Bapak itu Berarti sendiri, bukan satu Tuhan. bangsa Berarti bersatu. kedagingannya bukan Tuhan. Sepakat dulu kita. Kedagingannya, Berarti kedagingannya ya Yesus iyalah. bukan Tuhan. Iya, karena daging itu kan Hah? fana. Oke, Makanya dia berarti bangkit kita sepakat dengan kedagingan daging, dengan Yesus. tubuh yang baru, Sabar dengan dulu, tubuh Bang. kemuliaannya. Sabar dulu, Bang. Arahnya kan ke sana, daging Sabar, itu Bang. fana setelah Bang, dia sabar. mati, Bang, bangkit sabar kembali dulu, dengan Bang. tubuh kemuliaannya. Bang, Makanya dia woi. terangkat ke surga bersatu Oh. lagi dengan Bapaknya di surga. Ngomong sendiri dia. Bang, Abang kan- Bang. Abang kan Daging- apa? Moderator. Iya. Sabar. Nggak apa-apa, Bunda. Santai aja. Moderator jadi disingkat Jadi ya. kedagingan Nah, Yesus ini, ya kedagingan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? kedagingannya itu sebagai utuhnya sebagai manusia, yang mana dia firman Ya manusia ini Allah. Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Lah kita kan berbicara dunia lagi kan? Enggak, saya yang tanya manusianya doang. Saya tanya dagingnya doang. Yang saya tanya cuma daging. Sebelum di- Kan Yesus kan ada daging ada roh. sebelum- Kan Yesus kan ada Iya, daging ada betul. roh. Dengerin Bang, dengerin. Bang. Ya, ya. Kan ada daging Ya. ada roh. Pertanyaan saya. Manusia. Pertanyaan saya. Dagingnya manusia. Pertanyaan saya, rohnya Yesus ini Tuhan bukan? Rohnya. Yang roh. Firman. Rohnya bukan yang Tuhan atau dihidupi Tuhan? oleh Roh Hah? Kudus. Loh lah ya, kesimpulannya rohnya Yesus itu yang Tuhan. dihidupi oleh Roh Kudus. Lah, Iya, kesimpulannya rohnya Yesus, kesimpulannya rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Rohnya Yesus sebagai manusianya adalah Roh Tuhan yang menghidupkan Yesus sebagai firman-Nya. Roh Kalian Tuhan. pasti bingung, Oke, kan? berarti rohnya Yesus Tuhan. Oke ya. Berarti rohnya Yesus Tuhan ya. Oke, sepakat ya, Bang. Yang Bang Nasir menghidupinya rohnya Yesus dia. Tuhan, sepakat ya? Hah? Yang menghidupinya Yesus. Ya, berarti yang ada roh- dalam diriku adalah Roh Loh, Allah. lah kan dua natur. Yesus kan dua natur. Natur Tuhan dan natur manusia, betul nggak? Betul nggak? Betul? Betul? Yang natur Tuhan itu yang rohnya atau yang dagingnya? Lah dagingnya kan fisik. Oh lah iya, saya tanya yang natur Tuhan. Aduh berisik, Roy. Boy, berisik. Yang natur Tuhan itu yang rohnya atau yang dagingnya? Yang mana yang natur Tuhan, Bang? Bentar. Macet internasional. Macet internasional. Salah. Percaya aku, jangkrik. Hei sahabat jangkrik yang ada di YouTube, assalamualaikum.
Tapi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah nonton YouTube-nya Bang Ardi. Yang belum silakan nonton ya, nggak apa-apa. Berapapun yang nonton saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan. Bang Nasio. Jadi Ya. dua natur, rohnya. Ya betul ya. Berarti rohnya Yesus Tuhan ya. Betul ya? Oh, iya. Ya kan. Rohnya Yesus Tuhan. Hidup. Iya cukup Bang, cukup. Intinya kesimpulannya rohnya Yesus Tuhan, oke? Oke? Ya, Roh Yesus, Roh Kudus dan Roh Kristus. Dia yang punya. Ah iya intinya, banyak banget rohnya. Nah, iya dong. Sebutan Yesus kan banyak. iya. Jadi kesimpulannya rohnya Yesus Tuhan itu kesimpulan, betul? Betul? Ya. Oke, Roh nah Kudus. sekarang saya tanya. Gini. Roh yang ada dalam Iya. Sekarang Roh Iya, Kudus sabar Bang, sabar yang ya. ada dalam Yesus itu Iya. adalah roh kemanusiaannya. Iya. Ya, Loh, roh kemanusiaannya. jadi bukan Tuhan rohnya. Roh Ya, kemanusiaan Roh Kudus Tuhan atau itu- bukan Tuhan? Roh Kudus itu adalah salah satu Tritunggal yang tadi saya sebutkan. Bingung Yang dia, mana bingung dalam dia menjelaskan Tritunggal. Yang mana dalam kemanusiaannya itu adalah roh kemanusiaannya. Gimana? Ya oke, jadi kesimpulannya roh yang ada di dalam diri Yesus itu apakah Tuhan atau Roh bukan Kudus. Tuhan? Kesimpulan akhir. Roh Kudus yang adalah roh kemanusiaan Tuhan. Yesus. Udah. Berarti Tuhan. Yesus itu Tuhan. Enggak, rohnya Tuhan bukan rohnya. Enggak, Roh Kudus. Roh Kudus berarti Tuhan kan? Roh Kudus. Lah ya Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan itu Yesus. Enggak. Jadi Roh Kudus bukan Tuhan. Oke, kita sepakat sekarang. Rohnya Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Makanya seolah-olah kalian Enggak, mau dengerin, memisahkan dengerin, Tritunggal Bang, itu. dengerin. Bang, dengerin, Bilang, Bang, Allah dengerin. Tritunggal itu adalah Bang. Allah Bapa, Putra. Bang, dengerin dulu, jangan ngoceh terus. Kita kesimpulan sekarang, rohnya Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat? Dibuka mic-nya, Bang. Nih, saya bantuin buka. Silakan. Rohnya Yesus bukan Tuhan, betul? Sepakat? Enggak, saya nggak bilang begitu. Roh Kudus adalah roh kemanusiaannya Yesus. Oke, berarti kita sepakat Yang rohnya inkarnasi Yesus. dalam roh. Rohnya Yesus, berarti kita sepakat rohnya Yesus adalah bukan Tuhan. Sepakat? Kalau memang dia dalam Tritunggal, itu adalah suatu kesatuan dan Tritunggal ada Allah Tritunggal. Saya nggak, Bang, dengerin pertanyaannya, dengerin. Kalau diskusi itu Bang, didengarkan pertanyaannya. Yang saya tanya, misal gini, saya kan Ardiansa punya daging, punya roh. Lah, daging saya ini daging manusia, bukan Tuhan. Roh saya ini roh manusia, bukan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, rohnya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Enggak, ini coba. Enggak, jawab dulu dong. Jawab dulu dong. Di Filipi 1 Jawab ayat dulu, ya 19. dijawab. Ini aku udah jawab. Di Filipi 1 Apa? ayat 19 sekaligus menegaskan kalau dalam diri Yesus hanya ada satu roh yang dinamai Roh Yesus. Roh Itu Yesus Tuhan atau Roh bukan Kudus. Tuhan roh Yesus itu? Nah, dalam pribadi Yesus adalah dia itu adalah Tuhan. Makanya Oke, saya bilang berarti Yesus itu Tuhan, oke. yang berdiam Berarti- dalam Roh Kudus. Berarti Gimana? rohnya Yesus Tuhan, oke? Dalam pribadi Yesus itu adalah Tuhan. Loh, yang iya, menghidupi berarti Yesus sebagai roh kesimpulannya- kemanusiaannya yaitu Roh Kudus. Iya, kesimpulannya rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ini Kesimpulan. kamu akan menggiring berarti Tuhanmu ada berapa? Kan Enggak, gitu. dengerin Makanya dulu. Rohnya pola Yesus. pemikiran kalian susah. Dengerin dulu, Bang, dengerin dulu. Rohnya Yesus Tuhan atau bukan? Itu aja. Dalam pribadi Yesus itu Tuhan. Tuhan, oke. Kita sepakat rohnya Yesus Tuhan. Sepakat? Dalam kepribadian Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Ya memang pribadi Yesus yang saya tanyakan. Memang Oke. dari tadi saya nggak tanya pribadi Paulus, saya tanya pribadi Yesus. Oke, kita sesuaikan dengan apa yang kamu narasi. Memang pribadi Yesus yang saya tanyakan, bukan pribadi pribadi Paulus, Yesus. bukan Nah, pribadi aku mau Petrus, nanya. bukan pribadi Lukas, bukan. Yang saya tanyakan pribadi Yesus. Ya, rohmu itu manusia enggak? Itu aja kan gitu. Roh saya roh manusia. Kalau rohnya Yesus, kalau rohnya Yesus, roh Yesus yang adalah Roh Kudus. roh Tuhan berarti. Ikuti, bagus gitu dong. Jadi rohnya Yesus Tuhan, sepakat? Yang dalam pribadi Yesus itu memang roh yang Ya memang dalam pribadi Yesus kucluk.
Kok kuculuk sih? Oke, Tuhan, oke. Oke, Ini Tuhan. celak. Nah, sekarang saya tanya. Dagingnya Yesus, kan tadi rohnya Yesus Tuhan. Saya tanya daging. Dagingnya Yesus ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Daging. Roh itu adalah memang Loh, sumber. kok roh? Wong saya nggak tanya roh lagi, aku Ya tanya kan? daging. Woi. Daging itu adalah terbuat dari tanah yang menjadikan debu. Itu satu hal yang berbeda. Makanya daging Oke, Yesus pertanyaan saya apa barusan? Apa? Saya tanya apa barusan, Bang? Saya tanya apa? dagingnya Yesus manusia. Oke, berarti bukan Tuhan ya? Daging, Yesus yang daging ya? manusia. Yang daging Makanya bukan dia Tuhan, sepakat dulu kita. mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. biar dia Iya, bisa berarti merasakan kesimpulannya. apa yang dirasakan manusia. Ya kesimpulannya, Dia rohnya merendahkan kesimpulannya. diri biar bisa menjadi punya daging seperti manusia. Ya, Karena lah, yang maha daging tinggi manusia tidak ini- bisa ditinggikan lagi. Daging Makanya manusia yang maha ini- tinggi tidak bisa ditinggikan lagi. Ya, Makanya ya, dia ya. merendahkan. Daging manusia Kecuali ini orang rendah meninggikan ngomong hati. sendiri. Dengerin. Daging manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Aku mau disclaimer dulu. Aku mau jenguk daging manusia ini, saudara jangan saya kabur, dulu. jangan kabur. Daging manusia ini Tuhan Iya. atau bukan Tuhan? Daging manusia yang Tuhan atau dipakai bukan? oleh Yesus selama Ya, dagingnya yang saya tanyakan, dilahirkan. daging manusia ini, dagingnya Yesus ini Ya. Tuhan atau bukan Tuhan? Daging manusia, makanya dia bisa merasakan Loh lah sakit. iya, daging manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya. Ya bukan Tuhan kalau kita hanya berbicara gitu dagingnya, itu daging manusia. Gitu Ya, dong. iya benar. Nah, mantap. Makanya Itu namanya aku jawaban lanjutin ya. cerdas. Aku Mantap.